Hai saudara, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan mengulas kejadian 6 ayat 5, 6 dan 7. Kalau kita perhatikan di sini, kayaknya lucu ya, kayaknya aneh. Kok Tuhan tuh menyesal menciptakan kita, tapi di sini ada alasannya. Kenapa dia menyesal? Kenapa dia menyesal dengan apa yang dibuatnya? Bahkan bukan cuma manusia aja di sini dia menyesal. Kepada binatang pun juga dimusnahkan. Tapi di sini kalau kita mati ayat ini, penyesalan Tuhan ini ada alasannya, ada maknanya. Kok menyesal? Karena Tuhan sudah begitu muak dengan apa yang kita lakukan. Kita seringkali tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan. Kita berbuat semaunya, kita berbuat seenaknya. Kita sudah dipinjamkan napas kehidupan dengan segala kecukupan, dengan segala makanan yang berlimpah-limpah, dengan segala kesehatan. Tapi tidak sedikit pun di antara kita itu menyenangkan hatinya. Saudara, barangkali kalau saya juga anak saya yang tidak mendengar perkataan saya, mungkin juga akan saya seperti itu, akan menstop segala uang belanjanya, jajannya, dan dia meminta apa-apa juga tidak bakalan aku kasih. Ya itulah kenapa Tuhan itu menciptakan kita tuh serupa dengan Dia. Jadi apa yang hati Tuhan dengan hati kita itu memang tidak jauh berbeda. Makanya kita memanggil Dia Bapa. Jadi kalau seorang anak tidak mendengarkan perkataan bapaknya, mungkin kalau kita sebagai manusia, ya udah deh, ya kamu mau pergi, kamu mau ngapain, itu terserah kamu. Akhirnya Tuhan membiarkan kita, Tuhan melenyapkan kita. Bahkan binatang, tumbuhan ikut dilenyapkan juga. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi makanan. Apa yang akan kita makan dan apa yang kita minum ya sudah tidak ada lagi. Sehingga kita hidup di dalam kesusahan. Tetapi ini bukan saja dengan susah, tetapi Tuhan memusnahkan segala apa yang diciptakannya. Dia menyesal dengan apa yang telah diciptakannya. Karena apa? Karena kita tidak menyenangkan hati yang mengasihi kita tadi. Kita tidak menyenangkan hati pencipta kita tadi, sehingga kita hidup dan kita dimusnahkan. Jadi saudara, bikinlah, senangkanlah hati Tuhan, supaya pemusnahan itu tidak lagi terjadi dalam hidup kita, supaya Tuhan memelihara kita, supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya kita dicukupkan dari segala apa yang kita butuhkan. Kita tidak bisa hidup semau kita, karena tubuh kita ini bukan kita yang punya. Hidup kita ini bukan kita yang punya. Ada yang punya, ada yang memiliki diri kita ini. Tubuh, seperti Alkitab mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Rohku ada di dalammu. Jadi kita tidak bisa semaunya kita. Oh, kita mau berbuat ini, kita berbuat itu, tidak bisa. Kita ada yang punya, kita ada yang memiliki, dan setiap langkah kita ada yang mengatur.
Iblis memang membawa kita kepada hal-hal kematian, supaya kita tidak taat kepada yang mencipta kita, yaitu Bapak kita tadi. Jadi jangan ikutin apa kata iblis, supaya Bapa tidak membenci kita. Kalau kita sudah dibenci oleh Bapa, kita dimusnahkan oleh Bapa, mau jadi apa kita? Kemana kita harus hidup? Dan kemana kita harus pergi? Di bumi kita dimusnahkan, setelah mati kita tidak dibangkitkan. Jadi saudara, jangan ikutin keinginan dunia yang engkau dapat dimusnahkan, engkau dapat dibinasakan. Tetapi ikutinlah keinginan roh yang besar dalam hidupmu. Dirimu itu adalah kerajaan Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa diri kamu itu adalah istana raja, di mana raja berdiam di dalam dirimu, dan malaikat-malaikat Tuhan ada di sekelilingmu yang menjaga engkau, yang memelihara engkau, yang membimbing hidup engkau. Dan engkau kalau hidup bersama dengan raja, engkau akan dipelihara. Jangan mengikuti raja dunia, penguasa dunia yang akan membuat kamu dibawa kepada kematian. Tetapi ikutinlah raja yang membuat kamu hidup selama-lamanya. Jadi jangan biarkan Tuhan sampai menyesal menciptakan kita. Jangan Tuhan sampai memusnahkan apa yang akan kita makan itu, makanan kita, pakaian kita. Jangan biarkan Tuhan menyesal. Tetapi diamlah di dalamnya Dia, duduklah bersama-sama dengan Dia, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, supaya Anda dan saya terpelihara, supaya Anda dan saya tidak kekurangan, hidup penuh damai di bumi seperti di sorga. Hidupmu dipelihara, rumah tanggamu dipelihara, makananmu dipelihara, pekerjaanmu dipelihara. Di waktu tidur engkau dijaga, di waktu berjalan engkau dibimbing. Engkau tidak akan berjalan di siang hari dalam keadaan panas terik. Engkau tidak akan berjalan di dalam kegelapan di saat kamu di malam hari. Dan engkau tidak akan kekurangan makanan, asal kita hidup di dalam Tuhan, bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Daripada kita mengikuti keinginan dunia, sehingga Tuhan menyesal menciptakan kita. Tuhan ingin memusnahkan kita. Jadi saudara, jangan buat Tuhan menyesal atas apa yang telah diciptakannya, tetapi buatlah Tuhan bangga atas diri kita, karena kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang. Jadi kita adalah anak Tuhan. Ikutin adalah perkataan Tuhan, perkataan Bapa kita, dan lakukan apa yang Bapa kita mau, dan senangkanlah hatinya. Aku percaya hidupmu diberkati, dan engkau diselamatkan, dan engkau akan hidup selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus memberkati engkau sampai selama-lamanya. Amin.